Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kelas fisika untuk Ananda kelas 11 SMA Adabiah 2 Padang. Pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes. Perhatikan video ini sampai selesai, perhatikan penjelasannya, catat apa yang dijelaskan pada video ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman Ananda terhadap mata pelajaran fisika. Hukum Pascal. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Bisa Anda lihat analoginya pada gambar ini. Sebuah kantong yang berisi air diberikan tekanan dari luar, maka akan memancar sama besar nantinya air yang keluar atau fluida yang keluar dari kantong ini. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui aplikasi hukum Pascal ini dalam bentuk dongkrak yang ada di mobil biasanya mungkin, atau ketika Anda menambal ban. Ini sering digunakan oleh orang untuk mengangkat ban agar ban tadi mudah dibuka. Nah, sekarang kita lihat prinsipnya dalam gambar ini. Jadi dalam hukum Pascal, ketika luas penampang A1 ini diberikan tekanan sebesar F1, maka cairan yang ada di dalam ruang tertutup ini akan menekan ke segala arah, ya, akan menekan ke segala arah, kemanapun, ya, ke segala arah, ke bawah, ke atas, ke samping. Kemudian dia bergerak dan akan mendorong luas penampang A2 ini sebesar F2. Maka besar secara rumus, ya, bisa kita tulis F1 per A1, ya, sama dengan F2 per A2. A1 ini luas penampang 1, F1 ini gaya 1 atau gaya tekan, biasanya disebutkan. F2 ini biasanya beban atau gaya angkat. A2 ini adalah luas penampang 2. Atau kalau tidak ditemui persamaan ini, bisa digunakan, ya, yang A1 ini diubah menjadi penampang yang biasanya penampangnya berbentuk lingkaran, maka A1 ini bisa berbentuk PR1 kuadrat sama dengan 1 PR2 kuadrat. Maka F1 per R1 kuadrat sama dengan F1 per R2 kuadrat. Atau kalau tidak ada jari-jari disebutkan F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Apa D ini? Diameter. Hanya dianggap penampang ini bentuknya lingkaran. Sekarang kita pindah ke hukum Archimedes, ya. Archimedes. Kita lihat bunyinya. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian seperti ini, dicelupkan sebagian atau seluruhnya, bisa seperti ini, ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan dari benda tersebut. Artinya apa? Gaya apung yang bekerja. Sekarang kita lihat di sini ada gaya berat, kemudian nanti ada gaya apung ke atas, dilambangkan dengan FA. Besar FA ini sama dengan berat dari fluida ini ketika diukur nantinya, ya. Besar gaya apung pada suatu benda yang dicelupkan sebagian sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Mana yang dipindahkan? Ini dia yang dipindahkan. Kemudian kalau dia dicelupkan seluruhnya, berarti gaya apung yang bekerja pada benda ini sama nilainya dengan berat fluida ini ketika diukur. Makanya ketika sebuah benda diukur bebas di udara terbuka, ya, beratnya 20 Newton, kemudian setelah dicelupkan sebagian ke dalam suatu fluida, beratnya berkurang menjadi 14 Newton. Kenapa? Karena ada gaya angkat, gaya apung atau gaya tekan dari zat cair ini terhadap benda. Berarti 14 seharusnya jumlahnya 20, berarti yang 6 lagi mana? 6 lagi di sini, ya. 6 Newton lagi, berat ini sama dengan nilainya 6 Newton. Kemudian kalau dia dicelupkan seluruhnya, beratnya menjadi 10 Newton.
maka sisa 10 Newton lagi kemana? Di sini. Jadi gaya apung yang bekerja pada benda sebesar 10 Newton ketika bejana ini diukur yang berisi fluida, nilainya akan sama dengan 10 Newton. Beratnya yang berubah, tapi masanya tidak. Jadi tidak mungkin ya. Ini bermassa M, kemudian dipindahkan ke sini masanya berubah menjadi 2M atau 3M, tidak mungkin ya. Hanya beratnya saja yang berubah. Kemudian gaya apung ini sama dengan berat benda ketika di udara dikurang berat benda ketika dalam fluida. Sudah dikatakan tadi, berat benda ketika di udara 20 Newton, kemudian berat di dalam fluida 14 Newton. Maka gaya apungnya adalah 6 Newton. Atau bisa juga dirumuskan sebagai FA sama dengan rho F. Rho F ini adalah massa jenis fluida. VBF ini volume benda. G itu adalah percepatan gravitasi. Sekarang kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sama artinya dengan gaya apung, buoyancy. Ya. Antara gaya apung dengan berat benda itu bekerja dalam arah yang berlawanan. Ini ya. Bekerja dalam arah yang berlawanan. Ketika ubur-ubur mempunyai berat W, kemudian dia mendapat gaya angkat dari fluida ini arahnya ke atas. Begitu juga kura-kura ini dengan berat W, kemudian dia mendapat gaya angkat yang arahnya ke atas, kemudian udang atau kepiting, udang mungkin, kepiting yang sudah menjadi udang mempunyai berat W, kemudian dia mendapat gaya angkat yang arahnya ke atas, buoyant force. Kalau dalam buku bahasa Inggris ini dituliskan FB ya, kalau kita menggunakan FA, gaya apung. A itu apung, kalau ini F ini force, B ini apa? Buoyant. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Apabila ada dua buah tabung yang berbeda luas penampang saling berhubungan satu sama lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan pengisap. Luas pengisap 1 50 cm². Luas pengisap 1 sama dengan 50 cm². Kemudian pengisap 2 250 cm². Apabila pada pengisap 1 diberi beban seberat 100 Newton, apabila pada pengisap 1 diberi beban, berarti beban ini F1 ya, 100 Newton. Berapakah besar gaya minimal yang harus bekerja pada A2? Berarti yang ditanya besar F2. Sesuai persamaan tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 100, A1 50. Ini tidak perlu diganti satuannya ke dalam meter kuadrat, karena nanti akan habis ya, suku kiri dan suku kanan. Ini yang ditanya. Maaf, ini A2 ya. A2 nya nilainya 250. Ini boleh coret kiri kanan. Ini dibagi 50, 1 dibagi 55, maka 100 sama dengan F2 per 5. 5 kali ke samping, maka F2 nilainya sama dengan 500 Newton. Soal yang kedua. Alat pengangkut memiliki silinder dengan diameter 6 cm. Dan silinder besar dengan diameter 30 cm. Bila pengisap kecil ditekan dengan gaya 400 Newton, berapa gaya angkat yang dihasilkan pada pengisap besar? Nah, sekarang ada diameter, kita gunakan persamaan selanjutnya. 6 meter ini kita tulis sebagai D1 6 cm, kemudian yang 30 sebagai D2 30 cm. Apabila pengisap kecil ditekan dengan gaya, berarti yang ditekan ini adalah F1 biasanya ya, 400 Newton. Berapa gaya angkat? Pasti F2 ini akan lebih besar nanti hasilnya daripada F1. Maka F1 per D1 kuadrat
sama dengan F2 per D2 kuadrat. F1 nilainya 400, D1 kuadrat 6 kuadrat. Di sini yang ditanya ini 30 kuadrat. Agar lebih mudah kita tulis seperti ini, 400 di sini 6 kali 6, sini F2, di sini 30 kali 30. Boleh ya, 30 kuadrat 30 kali 30. Ini boleh kita habiskan kiri kanan dengan ini 5. Ini dengan ini juga 5. Berarti 5 kali 5 kita pindahkan ke samping. 5 kali 5 sama dengan F2. Maka nilai F2 sama dengan apa ini? 5 kali 5 25, 25 kali 4 100. Tambah 02. 10.000 Newton. Sebuah pompa hidrolik atau dongkrak memiliki jari-jari pada piston yang kecil 4 cm. Nah, berarti yang kecil biasanya dilambangkan 1 R1 4 cm. Jari-jari pada piston besar 8 cm. Jika piston atau pengisap kecil diberi gaya, berarti F1 130 Newton. Berapa gaya pada piston besar? Tadi A sudah diberikan, D sudah, sekarang R. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. F1 nilainya 130, R1 4 kuadrat. Di sini yang ditanya R2 8 kuadrat. Ini kita buat seperti ini supaya lebih mudah untuk menyelesaikannya. 8 kali 8. Ini boleh coret kiri kanan, sisa 2. Ini dicoret kiri kanan, sisa 2. 2 dan 2 ini pindah ke samping. 130 dikali 2 dikali 2 kali silangnya sama dengan F2. Maka nilai F2 sama dengan apa ini? 2 kali 2 4, 4 kali 13 4 kali 13 52. 52 tambah 0 520 Newton. Sekarang soal yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Sebuah balok berukuran panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Tercelup sedalam 7 cm. Tentukan gaya Archimedes atau gaya ke atas atau gaya apung yang dialami balok, di mana massa jenis air nilainya 1000 kg per meter kubik. Untuk mencari nilai gaya Archimedes atau gaya ke atas atau gaya apung, kita butuh persamaan FA sama dengan rho A. Kenapa A? Karena di sini fluidanya air, dikali G dan dikali volume benda yang tercelup. T ini apa? Volume benda yang tercelup. Sekarang kita lihat berapa volume benda yang tercelup. Katanya tercelup sedalam 7 cm, sedangkan tinggi dari benda 10 cm. Berarti ya, dia tidak tercelup seluruhnya. Ya, tidak tercelup seluruhnya. Maka volumenya adalah 25 kali 20 dikali 7. Ya. Volume benda yang tercelup kita kali 7. Kenapa? Karena tidak tercelup seluruhnya. Kalau tercelup seluruhnya berarti dia tercelup sedalam 10 cm. Sekarang kita masukkan ke persamaan. FA sama dengan rho A nilainya 1000, G nilainya 10. Ini karena dalam satuan senti, maka di sini harus kita rubah ya. 25 cm itu sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2 meter. 20 juga sama kali 10 pangkat min 2 meter. Ini 7. Jadi kita konversi ke meter.
Jadi 7 kali 10 pangkat min 2 meter. FA sama dengan ini 10 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 10 pangkat 4. Ya, kita susun 10 pangkat ini supaya mudah nanti menghitung. Di sini berarti ada 25 kali 20 kali 7. KFA sama dengan ini 4, ini min 4, ini bisa habis. Ini 25 kali 20, 500. 10 pangkat min 2, ini 500 kali 7. Ini juga habis dengan ini. Berarti FA-nya 5 kali 7. Berapa? 35 Newton. Soal yang kedua, yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Sebuah kubus dari kayu yang ditimbang di udara memiliki berat 20 Newton. Berarti memiliki berat di udara WU sebesar 20 Newton. Jika ditimbang di dalam air. Ya, jika ditimbang di dalam air. Rho air 1000 kg per meter kubik. Berat kubus itu 10 Newton. Maka WA sama dengan 10 Newton. Tentukan besar gaya ke atas atau besar gaya Archimedes. FA sama dengan berat di udara kurang berat di dalam fluida. Kebetulan fluidanya di sini adalah air. Maka nilai FA sama dengan 20 dikurang 10 dan hasilnya adalah 10 Newton. Soal selanjutnya, sebuah benda bermassa 10 kg dan massa jenis 5 gram per cm kubik dicelupkan seluruhnya. Ini lihatnya, dicelupkan seluruhnya ke dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya ke atas yang dialami. Jadi semua yang ada satuan ini harus diganti dulu. Bukan diganti ya, dikonversi dulu ke dalam kilogram per meter kubik. Ini jadi 5000, cukup dikali 1000 ya per meter kubik. Ini jadi 1000 kg per meter kubik. Maka gaya ke atas, FA sama dengan rho A dikali G dikali V. V di sini benda tercelup. Kebetulan benda ini tercelup seluruhnya ke dalam air. Adakah di sini volume benda? Yang ada hanya massa dan massa jenis. Jadi bisa kita cari volume benda melalui hubungan rho sama dengan M per V. Maka V sama dengan M per rho. V sama dengan M-nya 10 kg, rho-nya ini massa jenis 5000 per 5000 atau 5 kali 10 pangkat 3 supaya mudah ya. Ini dengan ini 2, maka volumenya sama dengan 2, ini pindah ke atas jadi 10 pangkat min 3 dengan satuan meter kubik. Setelah ini kita dapatkan, kita pindahkan ke sini. Rho air 1000, percepatan gravitasi 10, volume benda 2 kali 10 pangkat min 3. Maka FA sama dengan ini pangkat 3, ini min 3, nanti habis ini ya. Berarti tinggal 1 kali 10 kali 2. Maka FA sama dengan 1 kali 10, 10 kali 2, 20 Newton. Baik, sampai di sini yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa dicatat dan diulang kembali karena video ini bisa selalu dilihat, atau mungkin bisa melihat video lain yang lebih mantap cara penjelasannya, atau buku yang bisa Anda download di internet. Cukup banyak ya. Jadi di masa pandemi ini jangan dicari alasan susah belajar daring. Tidak, harusnya kita berbahagia karena kita sudah dibiasakan untuk belajar secara online, yang nantinya beberapa tahun ke depan teknologi ini akan terus berkembang dan Anda sudah belajar dari sekarang. Mudah-mudahan tidak mengalami kemunduran teknologi nantinya di masa depan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.